Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang saya muliakan Bapak Wakil Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Ande Akmal Fasluddin, MM. Yang terhormat, yang saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Songkoreja. Yang saya hormati, yang saya muliakan para hadirin jamaah sholat di Masjid Songkoreja ini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena diberikan kesempatan dan kesehatan serta hidayah, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan marilah senantiasa kita memperbanyak berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita ikuti jejak petunjuknya, agar kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat insyaallah. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini tema ceramah tarwih yang diamanahkan oleh panitia kepada saya adalah bahaya syirik dalam kehidupan manusia. Di dalam sebuah buku karya Karl Armstrong yang berjudul Sejarah Tuhan, beliau menulis bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang betul-betul ateis. Bagaimanapun orang menyangkal adanya Tuhan secara lisan, pasti dalam hatinya tetap mengatakan bahwa ada yang maha kuasa. Nah, ini tulisan Karl Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan, bahwa tidak mungkin ada orang yang betul-betul ateis, anti Tuhan. Kalaupun dia mengingkari secara lisan, dalam hatinya tidak mungkin. Nah, ternyata apa yang ditulis oleh beliau itu sama dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, boleh saja dia berlogika, boleh saja dia berargumen secara akal. Berbagai argumen dia bisa kemukakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan secara akal pikiran. Tetapi sesungguhnya dalam hati nuraninya, pasti di situ ada terpetik bahwa tetap ada Tuhan. Karena itu menurut Imam Abu Hanifah, kalau kita mau berdialog, kalau kita mau berdebat dengan orang yang anti Tuhan itu, jangan berdialog menggunakan akal, tapi berdialoglah menggunakan fitrah. Karena setiap manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah dengan fitrah keimanan. Tak satupun orang yang lahir di permukaan bumi ini, melainkan Allah menitipkan keimanan dalam dirinya. Nah, inilah yang disebutkan di dalam hadis. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah membawa bibit-bibit keyakinan. Fitrah membawa bibit keimanan. Namun bibit-bibit keimanan itu nanti bisa melenceng, itu karena pengaruh orang tuanya, pengaruh lingkungannya. Maka Nabi mengatakan, fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka orang tuanya lah nanti yang pertama kali bisa melencengkan, membengkokkan fitrah keimanannya kepada Allah, lalu pindah ke yang lain. Mungkin dia akan menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi, kata Rasulullah.
Jadi fitrah yang dimaksud di sini menurut Imam Abu Hanifah adalah fitrah keimanan. Jadi memang kita semua pasti punya keimanan. Hanya saja keimanan yang kita miliki itu bisa saja dikotori oleh perilaku syirik. Karena itulah maka penting untuk kita senantiasa memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan syirik. Apa hakikatnya yang disebut dengan syirik. Jadi musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah. Bukan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi musyrik itu adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi di samping percaya kepada Allah, dia juga percaya kepada yang lain, seolah-olah ada yang maha kuasa selain Allah. Nah, karena itu kalau kita baca sejarah, memang sejarah panjang kehidupan manusia ini ya sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan, kita telah belajar banyak hal. Bagaimana dulu ya, sebelum Islam datang pun, bahkan sampai Islam datang dan akan seterusnya, ternyata kemusyrikan itu adalah sesuatu yang tidak akan sirna di atas permukaan bumi ini. Selalu ada. Selalu ada. Karena itu Islam tidak pernah berhenti untuk memberikan bimbingan, pencerahan kepada umat manusia agar mereka mau kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadikan Allah semata-mata sebagai Rabbul Alamin. Inilah yang dikenal dengan istilah tauhid. Kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Coba kita belajar bagaimana sejarah Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Ternyata kalau kita pelajari sejarah hidupnya, dari kecil dulu memang Nabi tidak pernah musyrik. Itulah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil tidak pernah mendekati praktek-praktek yang membawa orang kepada kesyirikan. Disebutkan dalam sejarah bahwa ketika Nabi dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib punya kebiasaan menyimpan patung-patung berhala. Bahkan ada juga yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Ada juga yang diletakkan di rumah, di suatu tempat yang tertentu. Setiap tahun pamannya Abu Talib bersama banyak rombongan, banyak keluarganya melakukan ritual-ritual di depan berhala yang diagungkan itu. Dan kebetulan Nabi Muhammad waktu itu dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Lalu dipanggil, wahai anakku Muhammad, mari kita mengagungkan Tuhan kita. Lalu Nabi menolak. Nabi tidak mau. Lalu ditanya oleh bibinya Ummu Aiman, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak mau mendatangi ritual pemujaan kepada Tuhan kita? Nah, karena Muhammad waktu itu masih kecil, dia tidak menjawab. Dia lari menjauh. Belum bisa berargumen karena masih anak kecil. Begitu pula ketika Nabi Muhammad diikutkan oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Ternyata di perjalanan antara Mekah ke Syam, di sana ada tempat di mana di situ ada berhala. Biasanya kafilah-kafilah dagang yang lewat melintas pasti singgah di situ. Karena takut kalau tidak singgah nanti kena bala, kena musibah. Itulah keyakinan Arab Quraisy dulu. Jadi setiap ada kafilah dagang yang lewat pasti singgah di tempat itu, memuja, menyimpan sesajen. Ternyata apa yang dilakukan Nabi? Begitu rombongan kafilah yang diikuti oleh Nabi singgah di tempat itu, lalu Nabi Muhammad waktu itu yang masih kecil rela berjalan menjauh, naik ke tebing-tebing bukit, rela kakinya menginjak batu-batu yang cadas demi untuk menghindari tempat berhala itu. Nah, memang Rasulullah Muhammad SAW patut diteladani. Sejak kecil tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat kesyirikan. Karena itu pula maka jamaah yang saya muliakan, inilah pentingnya bagi kita bahwa Islam ini adalah agama tauhid. Dan bahayanya kalau kita musyrik, bahayanya orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan, maka seluruh amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan apabila dibarengi dengan kesyirikan, apalagi kalau
ya kesyirikan besar, syirik besar, maka amal-amal yang telah kita kerjakan itu bisa batal, bisa hilang karena kita mempersekutukan Allah. Nah, itulah sebabnya ketika Allah menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 33 sampai 34. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan janganlah sekali-kali kamu membatalkan amal-amal, pahala amal-amal yang telah kamu kerjakan. Karena sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka meninggal, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Lalu setelah ayat ini turun, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa membatalkan amal?" Rasulullah mengatakan, semua perkara-perkara yang bersifat kemaksiatan, semua dosa-dosa besar, itulah sesungguhnya nanti yang akan membatalkan amal-amal kita, terutama adalah syirik. Jadi kalau kita syirik, maka amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan itu bisa menjadi hilang, menjadi batal. Banyak ayat yang menyebutkan itu. Antara lain di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sekiranya engkau mempersekutukan Allah, maka batallah seluruh amal-amal yang telah engkau kerjakan dan engkau menjadi orang yang merugi. Dan memang syirik ini sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah juga pernah mengingatkan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti dia akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti dia akan masuk neraka, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena itu jamaah yang saya muliakan, mari senantiasa kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam melakukan sesuatu yang bersifat kesyirikan, agar amal ibadah yang telah kita kerjakan tidak sia-sia, sehingga kita insya Allah pada akhirat kelak menjumpai jerih payah kita sebagai umat Islam yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.